Perkenalkan, nama saya Nadira Nurfaisa dari SD Sukoharjo kelas 5. Perkenalkan, nama saya Hasna Vera Ardani dari SD Sukoharjo kelas 5. Perkenalkan, nama saya Swindaila Sekartapura dari SD Sukoharjo kelas 5. Perkenalkan, nama saya Hania Syakira dari SD Sukoharjo kelas 5. Perkenalkan, nama saya Anita Widiawati dari SD Sukoharjo kelas 5. Dampak membuang sampah sembarangan. Kamu tahu gak sih dampak dari buang sampah sembarangan terhadap lingkungan? Salah satunya dapat mendatangkan banjir dari level rendah sampai tinggi. Terus gimana cara menanggulanginya? Kamu bisa menerapkan 3R. Yang pertama, reduce. Reduce sendiri memiliki arti mengurangi sampah. Contohnya adalah membawa alat makan dan botol minum sendiri daripada menggunakan alat makan dan botol minum sekali pakai. Langkah atau tahap kedua adalah reuse yang berarti menggunakan kembali. Contohnya, kita bisa menggunakan kantong belanja kain daripada kantong belanja plastik sekali pakai. Tahap terakhir adalah recycle yang berarti mendaur ulang. Contohnya, kamu bisa memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Nah, jadi sekarang kamu tahu kan dampak dari membuang sampah sembarangan terhadap lingkungan dan cara menanggulanginya. Jadi, mulai sekarang, ayo kita stop buang sampah sembarangan karena lingkunganmu tanggung jawabmu. Ayo buang sampah pada tempatnya. Sampah plastik. Kemanapun kita pergi, pasti kita menjumpai sampah plastik. Seakan-akan plastik adalah pemandangan umum bagi kita. Tak hanya merusak pemandangan, plastik juga merusak lingkungan. Salah satunya pada tanah. Plastik merusak unsur hara di dalamnya. Dampak sampah plastik juga terlihat di laut. Kehidupan biota laut amat terancam karena adanya sampah plastik. Jutaan ton sampah plastik mengambang di lautan. Zat berbahaya dalam plastik juga menjadi sumber penyakit bagi manusia, dari alergi hingga kanker. Lalu, bagaimana cara kita mengatasi hal ini? Apakah harus pindah planet? Tentu tidak. Caranya, kurangi penggunaan plastik, seperti membawa botol minum dan tas belanjaan sendiri. Gunakan kembali plastik bekas yang masih berguna. Kemudian, buanglah sampah terutama plastik dengan benar, agar plastik dapat diolah kembali. Yuk mulai sekarang, ciptakan dunia estetik tanpa sampah plastik. Sampah organik, anorganik, dan B3. Halo Intizen, yuk kita pilih sampah sesuai jenisnya. Yang pertama, sampah organik. Sampah organik adalah segala jenis sampah berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang bersifat dapat diuraikan secara alami oleh mikroorganisme. Contoh sampah organik adalah sisa-sisa makanan, kulit buah, daun kering, sisa sayuran, dan sisa bahan dapur. Yang kedua, sampah anorganik. Sampah anorganik adalah jenis sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang tidak berasal dari makhluk hidup dan umumnya tidak dapat terurai secara alami dalam waktu yang singkat. Sampah ini memiliki sifat tahan lama dan seringkali memerlukan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk terdekomposisi. Contoh sampah anorganik adalah plastik, kaleng, kaca, logam, kertas, styrofoam, dan tisu. Dan yang terakhir adalah sampah B3. B3 adalah singkatan dari kata bahan berbahaya dan beracun. Jenis sampah ini mengandung bahan yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan jika tidak dikelola dengan benar. Sampah B3 memiliki sifat berbahaya, seperti mudah meledak, mudah terbakar, reaktif, beracun, korosif, infeksius, atau bersifat radioaktif. Contoh sampah B3 adalah baterai bekas, cat, pestisida, pelarut kimia, obat-obatan, dan bekas masker. Yuk Intizen, dengan melakukan pilah sampah sesuai jenisnya, kamu dapat menjaga lingkunganmu agar tetap bersih dan sehat. Gunakan kembali sampah plastik. Stop menggunakan sampah plastik. Jangan membuang sampah sembarangan. Terima
lupa